sebuah tempat yang membuat saya tertarik untuk saya kunjungi. Kalau ditanya, misalkan, kenapa Miss? Kok senang banget? Kenapa bisa tertarik? Oke ya, pertama kita garis bawahi kata tertariknya. Terus Anda nanya, kenapa Miss bisa tertarik? Karena tempat ini menarik. Oke, siapa yang bisa bikin kalimatnya? Dari kata interesting and interested. How I feel, you say interested. The thing that you feel interested, you say interesting. Yuk, silakan. Kita kasih clue-nya, hal bendanya itu adalah misalkan tempat atau mall. Misalkan dimulai dari gini, I feel apa? Pilihnya interested atau interested? Interest. I feel interested to visit this mall. Terus ditanya, why? Because jangan this mall, misalkan this city. Ya, saya tertarik untuk mengunjungi kota ini. Kenapa? Karena kota ini di city-nya pakai pronoun kata ganti because it is very interesting. Good. Iya. Ya. Jadi I feel interested to visit this city because it is very interesting. Ya, jadi kalian boleh tidak menggunakan kata di city lagi karena sudah digantikan dengan kata it is. Ya. Sekarang coba kita pakai kata annoy. Ya. Ada seorang anak yang ngejengkelin banget gitu ya. Dan hal yang dia lakukan itu benar-benar mengganggu saya. Kira-kira gimana? Anip, Miss. I feel annoyed. I feel annoyed with this kid, misalkan gitu ya. Because, misalkan anak kidnya itu laki-laki. Because he is very Annoying. Ya, ini hanya untuk bisa membedakan aja ya. Jadi kita gunakan dua kata ini. I feel annoyed with this kid because he is very annoying. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Samis. Bisa. Oke, good. Berarti Miss boleh lanjut ya. Karena masih ada materi lagi nih. Oke? Boleh lanjut? Boleh. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama sekali. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membahas tenses ya. Pertama present simple atau present tense. Yang kedua present continuous. Oke, nah kita ambil contoh. Kalau ada kata yang pakai subjek, ada to be, ada verb in, ini dia pakai is, am, are, maka dia kita sebut present continuous. Apa itu present continuous? Yaitu tenses yang waktunya adalah sedang berlangsung sekarang. Oke, ini ada di contoh nomor 1. Kelly is baking a cake now. Kelly is baking a cake now. Berarti Kelly sekarang sedang memanggang kue. Saatnya kapan? Sekarang, ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat positif. Nanti di soal Miss minta kalian berubah ke dalam bentuk infinitif. Perhatikan,
Ketika di sana ada to be, maka gunakan to be di depan. Ya, ini kalimat positifnya, berarti kalian tinggal pindahkan is Kelly selalu subjek, setelah to be baru baking. Is Kelly baking a cake now? Oke, ini yang disebut kalimat interrogative atau kalimat tanya. Kelly sedang memanggang kue sekarang. Lalu, kalau kalian mau tanya, apakah Kelly sedang memasak kue sekarang? Ya, maka kalian gunakan polanya seperti ini. Terus ternyata kalian mau bentuknya kalimat negatif. Berarti dia harus pakai not. Kelly is not baking a cake now. Ya, yang pertama, Kelly sedang memanggang kue. Yang kedua, apakah Kelly sedang memanggang kue sekarang? Yang ketiga, Kelly tidak sedang memanggang kue sekarang. Ya, catatan buat kalian, nanti di soal Miss tidak akan menyebutkan atau memberikan contoh, Miss hanya memberikan petunjuk. Please make interrogative and negative sentences. Jadi kalau pola kalimatnya di soal seperti itu, maka ini yang Miss maksud. Interrogative and negative berarti harus ini jawabannya. Dan ingat, kalau ada to be, berarti to be-nya yang taruh di depan untuk interrogative. Kalau dia negatif, kalian tambahkan not. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa coba mengartikan di sendiri ya. Nah, ini kalau bentuk present continuous, ya. Lalu bagaimana, Miss, kalau dia nggak ada to be-nya? Nah, kita lihat contoh di nomor 2. And washes clothes. And mencuci baju. Oke, ini triknya. Ketika kalian tidak dapati to be di sini, kalian lihat kata kerjanya. Ya, bagaimana bentuk kata kerjanya. Jadi ingat, kalau nggak ada to be-nya, ingat lihat kata kerjanya. Nah, di sini sebenarnya ada akhiran is, ya kan, dari kata wash. Kenapa dia pakai is? Karena dia subjeknya MC. She washes clothes, ya. Nah, kalau dibentuk ke dalam kalimat interrogatif, kalau dia ada s atau is, itu tandanya bentuk das. Ya. Berarti kalimat bentuk tandanya adalah das and wash clothes. Jangan lupa tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya, walaupun ini benar-benar tetap bisa lagi. Kenapa? Karena grammar proposal itu harusnya benar. Ya. Jadi kalau udah benar, tapi kalau ada tanda tanya yang salah, karena kan adalah interrogative sentence. Ya. Ini kalau kalimat interrogative. Terus gimana kalau kalimatnya negatif? Jadi tambahin tuh. Jadi and just not. Nah, perhatikan kalau sudah ada kata just, jangan lagi pakai washes, tapi kembali ke bentuk awal. And does not wash clothes. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ada to-be-nya, jadi kalian gunakan yang namanya kata kerja baru. Ya, kata kerja baru kalian yang kalau verb-nya pakai s, berarti ini mintanya pakai das. Kalau nggak ada s-nya, gunakan kata duduk, ya. Nanti contohnya nomor 4. Nah, ini yang kedua. Terus, gimana kalau di sana ada cuman model? Nah, ini yang namanya model. Ya, mungkin kalian masih ingat yang camping, wheel, ya, dan sebagainya.
kalian lihat pola kayak begini, kalian sama seperti kalian lihat di ya. Oke, kita tulis ini J can dance well. Jadi dapat menari dengan bagus. Menari. Ya, ini kalimat positifnya. Jadi kalau kalimatnya sebenarnya tinggal pilih aja sistemnya. Dapatkah Jerry menari dengan baik? Lalu Jerry cannot dance well. Nah, ini bentuk negasinya ya, seperti itu. Jadi ini akan mempermudah kalian untuk menghafal ya. Nah, sekarang seperti yang tadi Mas bilang, gimana kalau bentuk subjek yang bentuknya nggak ada S-nya? Nah, kita lihat yang contoh yang keempat. Mereka membersihkan kamar mereka. Ya, ini kalimat positif. Nah, tadi kan kita bilang, di sini saya B-nya nggak di nomor 4. Nggak ada. Ya, berarti kalian lihat videonya. Videonya ada S-nya nggak? Berarti do. Ya. Do they clean their home? Their room? Nah, ini jadi kalimat tanya ya. Lalu bentuk positif tadi belajarnya gimana? Tinggal gambar aja dari do not clean their room. Hanya ini ya. Hanya yang kalian lihat dari soal ini, tapi jangan sampai salah ya, karena apa? Kalian nggak boleh berubah bentuk kalimat, nggak boleh ditambahin kita dibikin kalimat tanya pakai will, pakai were, tidak, pakai aja pola lama yang sudah ditentukan di soal ya. Jadi kalau yang bilang itu make interrogative sentences, berarti yang dimaksud adalah seperti ini yang ada kalimat tanya. Sampai sini apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, kita coba bersimulasi ya. Okay, now please make an interrogative and negative sentences. Yeah.
Das Yuda playing? Yuda playnya Enggak. enggak takut karena ada das ya. Das Yuda play badminton. Jangan Saya jangan pakai tanya-tanya tuh. Siapa nih? Yuda lari badminton. Yuda Yuda lari badminton. not play Badminton. ya. Sama-sama. Next, Yuda is playing badminton. Interrogatifnya ya siapa? Yuda. Ayo, tunggu dulu, ayo. Is Yuda playing badminton? Is Yuda playing apa? Tanda tanya. Oke, next, ayo siapa tadi? Barusan siapa? Cowok? Dos. Dulu. Sorry, interrogatifnya yang masih yang Yuda. Yuda. Negatifnya We do not enjoy the holiday. not gampang ya. Oke, next. Yo, Bram, sorry ini maksudnya Bram. Bram will go to Lombok. Interrogatifnya? Will. Yes, will Bram go Betul Lombok. go to Lombok. Jangan lupa apa? tanya. Datanya. Oke. Negatif. Bram will not go Dos. Not go to Lombok. to Lombok. Will not Lombok. Oke, jadi yang keluar cuma 4 pola ini gampang ya. Kalimat present continuous, dan yang pakai modal. Ya, kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Paham. Oke, next. Nah, sekarang kalau kalian tadi udah bisa berubah dari bentuk kalimat positif ke kalimat interrogatif, sekarang harus reorder. Jadi ini kata-katanya diacak dan kalian harus menyusun. Susun ya, Miss. Disusun ya, Miss. Ya, Miss kasih waktu 10 menit kalian kerjakan soal ini, terus nanti siapa yang bisa boleh. Tapi sekarang lihat dulu dan kerjakan dulu masing-masing. Yuk, silakan. 10 menit dari sekarang.
Jawab, Miss. Tunggu belum 10 menit. Sekarang aja, Miss. Udah, Rizka satu aja, Miss. tunggu yang lain bilang sabar. Tahu Rizky buru-buru banget. Udah pinter kali. Jangan so pintar, oke. Kerjakan dulu, ayo. Saya nomor 1, Miss. Tunggu dulu, ntar kalau Miss bilang sudah. Sekarang kerjakan dulu. Yo, oke, silakan. Yang bisa nomor 1. Saya, Miss. Yuk, siapa nih? Hanif ya? Saya, Miss. Siapa tadi yang Saya, Miss. Hanif Rizky, Miss. yang pertama tadi siapa? Saya, Miss. Hanif Rizky. Nomor 1, silakan. I wear school uniform. Hah? Do you to an school uniform? Salah, masih salah. Ayo, siapa? Saya, Bu. Enggak, tadi yang pertama siapa? Yang tadi nyebut saya. Hah? Sidki. Saya, Bu. Iya, Saya, Bu Miss. Siti, Bu. Ayo, Sidki, coba. Do you wear a uniform to school? Do you wear a uniform to school? Yes, benar. Oke, next. Number 2. Saya, Bu. Siapa? Salwa. Salwa, ayo. Do your school have an orchestra? Apa? Do your school have an orchestra? Di situ nggak ada do, adanya das. Iya. Hah? Das. Does your school have an orchestra? Iya. Jadi jangan ngerubah soal ya. Oke, number 3. Afrizal, Miss. Ayo. Ayo, number 3. Afrizal. Do you and friends at your ICT school? Do you and Do you and friends at your ICT school? ada yang kurang. Do you Friends? your friends? Do you and your friends Ya. school? Apa nih? Do you and your friends Heeh. at ICT school? ICT. Ada yang kurang. Ayo, masalah. Siapa yang bisa benerin? Number 3. Ayo.
Do you and your friends study ICT at school? Good, betul. Do you and your friends study ICT at school? Ya, at your school. Oke. Sorry, at school. Boleh. Okay, Miss. Next, number Miss, do you like or maybe on this football? ini Do malah you online watching football? Do you like waiting football, Miss? ini malah nggak kedengeran. Sekarang dengerin dulu. Ya udah, nomor 4 siapa? Sebutin nama, sebutin nama. Hati kuaci, ayo. Watching football on TV. Oke, next number 5. Saya Miss. Ya, siapa nih? Ya, Saya. Rifa. Do your friends buy a lot of CD? Do your Do you friends, okay? do your friends buy a lot of CD? Okay, good. Next, the last number 6. Siapa yang bisa? Saya bisa, Miss. Ayo, Emang nggak apa-apa, Miss? nggak apa-apa. Aku kok udah habis it lama lu. Does it take a long time to learn English? Does It It- take uh, a long time okay. to learn English. Yes, good. Okay. Diselak mulu, curang. Jawabannya tuh ada di sini. Dara. Nah, Ada di materi, Miss. itu dia. Wah, curang lu baru nyontek lu, bilang. Lihat materi, Miss. Pantesan pada pintar. Curang tuh, curang Miss. Bikin lagi, Miss. Biar adil, Miss. Kenapa Ya. nih? Oke, ini nanti ini sih gampang. Kalau yang ini kalian hanya harus menjawab. Cara menjawabnya, kalian lihat di sini di pola kata kerja bantu yang digunakan. Kayak gini nomor 1. Do you wear a uniform to school? Ya, dia jawabnya I don't like it. Kalau I don't like it berarti kan dia pakai gitu, disuruh pakai tapi dia nggak suka gitu ya. Do you wear a uniform to school? Berarti jawabannya, nah perhatikan. No, Yes, I don't. yes, I do. yes, Yeah. iya, yes I do. I don't like it. Dia pakai tapi dia nggak suka gitu ya. Nah jadi yang jadi apa namanya yang harus menjadi poin adalah kalian lihat di sininya ya. Kalau di sini dia pakai does berarti dia yes it does. Yes it doesn't. Seperti itu. Jadi kalian hanya ikuti kalimatnya ya. Tinggal pakai misalkan yes. Contoh nomor 2 deh. Does your school have an orchestra? Apakah sekolah kamu memiliki orkestra? Nah, di sini dia bilangnya I play the violin. Berarti sekolahnya jawabannya yes, punya orkestra. Berarti apa jawabannya kalau di sini yes or no? Yes. 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 Itu Nah, di sini ada Yes is that. pilihan Yes is that. ya. Nomor 3 sampai nomor 6 adalah tugas kalian nanti untuk worksheet hari ini. Ini untuk worksheet. Nanti kerjakan setelah kita kelar materi ya. Jadi nomor 3 sampai 6 kalian kerjakan. Pilihannya ada di atas ini ya. Oke. Word apa gimana, Miss? Kenapa di Word? Oke, nah sekarang ini adalah mixed tenses. Ini adalah gabungan dari 2 tenses. Yang tadi tenses present tense dengan present continuous. Ya, you have to complete the sentences and then write the present simple or the present continuous form of the verbs. Nah, sekarang kalian harus sangat bisa menganalisa situasi yang ada di soal.
Contoh nomor 1. Sam blank learn to play the guitar. He blank have lessons twice a week. Ya. Nah, pilihannya adalah kalian pilih present simple dulu atau present continuous di jawaban yang kotak pertama. Nah, caranya adalah ya, ketika sesuatu itu actionnya ya sedang dibicarakan, ini kan berarti sedang dibicarakan nih. Tom sedang belajar bermain gitar. Ya. Nah, di situ ada informasi bahwa rutinitas dia bermain gitar atau latihan gitarnya itu dalam seminggu dia latihan 2 kali. Jadi dia latihan 2 kali dalam seminggu. Maka yang pertama kalian gunakan Sam is learning. Ya, Sam is learning to play the guitar. Kenapa? Karena di sini disebutkan he have lessons. Nah, di sini harus pakai has. He has lessons twice a week. Ya, ada informasi kalau dia latihannya itu seminggu 2 kali. Berarti rutinitas yang kita asumsikan bahwa saat ini masih sedang berlangsung kalau dia latihan, dan pada saat kita bicara dia sedang berlatih bermain gitar. Ya, jadi yang ini kalian gunakan bentuk present continuous, yang ini bentuk pakai present simple. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, selalu ada petunjuk di setiap kalimat. Itu yang kalian harus ingat. Di sini ada kata usually. Usually adalah bagian dari bentuk rutinitas. Yang artinya saya biasanya, ya, kata biasanya, sering, jarang, itu adalah bentuk frequent adverb atau keterangan yang berlangsung dengan tingkatan tertentu. Kalau selalu berarti setiap saat. Kalau biasanya, nah berarti ada beberapa momen tapi tidak lebih besar dari selalu, yaitu tingkatannya. Kalau sering berarti all the time, ya. Kalau jarang berarti hampir mungkin jumlahnya sedikit lah gitu dalam kurun periode tertentu. Nah, kalau ketemu pola-pola kayak begini, maka kalian gunakannya bentuk present simple. Ya, Miss kasih catatan di sini. Berarti kalian pilihnya di sini jawabannya adalah meet. Karena present simple selalu pakai verb pertama. Jadi kalimatnya menjadi I usually meet my friends after school. Rutinitas saya biasanya atau selalu biasanya ya ketemu teman saya after school, ya, habis pulang sekolah. But I've got a test tomorrow. Tetapi saya sekarang ada saya harus ada tes buat besok, ya. Dia. Nah, so now I berarti ada kata now berlangsung sekarang. Maka gunakan am studying. Ya, ini pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, mungkin yang disebutkan sesuatu yang kalau ada kata now, ya, clue-nya gunakan selalu bentuk to be tambah verb ing. Kalau ada kata usually atau always atau seldom atau never, maka kalian gunakan bentuk verb pertama. Jadi present simple atau simple present. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau bingung? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Hana tidy her room. Nah, di sini ada blank, blank, blank. I not believe it. Ya, ada kata believe, ya, selalu gunakan bentuk simple present. Karena ini adalah ungkapan, ya. Jadi jangan gunakan to be.
Jadi kalau udah ada begini, kalian gampang aja, langsung aja I don't believe. Ya, berarti apa? Kalian melihat sesuatu di sekarang karena kalian mengungkapkan I don't believe it. Nah, berarti di sini bentuknya adalah Hannah is tidying her room. Ya, Hannah is tidying her room. Okay, and I don't believe it. Seperti itu. Nah, nanti nomor 4 sampai 6 adalah tugas kalian. Sekarang nomor untuk penjelasannya ini apa bisa dipahami? Insya Allah, Miss. Berarti kita sudah punya 7 tugas kalian. Oke, nah ini nggak usah gampang ini. Nah, sekarang yang bentuk past simple. Ya. Bentuk past simple ini adalah bentuk kalimat past tense atau lampau, ya, bentuk lampau. Ya. Nah, dari kata live, nih bentuk pertamanya adalah live. When ini dari kata go, ini begin, ini meet, ini dari kata become, ini want, ini marry. Nah, tugas kalian adalah cari jawaban di atas ini dan masukkan ke dalam bentuk kedua. Jadi pilihan ini aja, ini hanya informasi buat kalian, ya, bentuk pertamanya. Oke. Kalau sudah, ya, pertama kalian pilih nih, misalkan gini, The Beatles, bla bla bla, playing together in 1960. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Begin. Live. Betul. Oke. Kalau sudah dapat jawabannya, nanti tugas, Miss kasih tambahan tugas. Tambahan tugas kalian adalah tadi kalimatnya adalah The Beatles begin apa tuh? Playing together in 1960. Oke. Nah, tadi sudah kasih lihat bentuk pertamanya, ya, verb satunya. Nah, tugas kalian adalah ini kalimat positif. Sekarang kalian bikin ke kalimat negatifnya. Ya, caranya adalah seperti ini. Bentuk verb kedua kalau dijadiin bentuk kalimat negatif menjadi The Beatles did not, ini kalimat negatifnya pakai did, begin, ya, beginnya perhatikan harus kembali ke bentuk pertama. The Beatles did not begin playing together in 1960. Ini bentuk negatifnya. Lalu bentuk interrogatifnya adalah did-nya dipindah ke depan. Did the Beatles, ini harus huruf besar, begin playing together in 1960. Nah, bentuk kalimat tanya. Jadi perhatikan, kalau sudah menggunakan kata did, biginnya harus kembali ke bentuk yang satu. Makanya tadi kasih contoh. Ya. Jadi ini nanti kalian gunakan ketika bentuk kalimat negatif, kalimat interrogatif, gunakan kata kerja bentuk pertama.
Jadi kalian pilih dulu, cari jawabannya di atas nih, yang mana yang cocok untuk dijadikan jawaban. Setelah itu di masing-masing kalimat yang sudah kalian dapatkan jawabannya, buat seperti ini. Jadi masing-masing satu kalimat itu punya 3 bentuk sentence. Positif, negatif, dan interrogatif. Gitu. Bisa dipahami tugas yang ini? Bisa, Miss. Bisa ya? Oke, jadi seperti itu ya. Ini yang untuk bentuk kalimat kedua. Untuk bentuk past tense. Cuman itu aja sebenarnya, ini tadi kita sudah. Jadi yang nanti akan keluar di UTS itu adalah bentuk simple present, present continuous, adjective, lalu ada kita untuk semester ini akan ada keluar materi listening ya. Jadi nanti kita akan ada listening sama reading comprehensive. Itu aja. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau nggak ada kalian bisa. Jadi kenapa did, Miss? Karena oke. Kita bersimulasi dari bentuk tadi. Kalau bentuk simple present, kata kerja bantu yang kalian gunakan adalah do atau does. Ini digunakan ketika kalian membuat kalimat negatif atau interrogative. Ya. Nah, contoh di soal nomor 1. I play badminton. Ini namanya kalimat positif. Kalau disuruh merubah kalimat interrogative, karena nggak ada to be, nggak ada is, nggak ada am, nggak ada are, maka kalian butuh yang namanya kata kerja bantu. Nah, kalau di bentuk present, ya, kata kerja bantu untuk selain he, she, it, kalian gunakan do. Jadi, do you play badminton? Jadi, kalau dari kalimat positifnya I play badminton, saya bermain badminton, terus kalimat ini mau dibikin kalimat tanya, apakah kamu main badminton? Nah, kalian cukup gunakan do. Do you play badminton? Seperti itu. Lalu, kalau kalian mau bilang tidak bermain badminton, maka kalian gunakan I do not play badminton. Oke, nah ini kalimat negatifnya. Nah, karena ini dibentuk present ya, simple present. Simple present selalu gunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang kata kerjanya Miss berubah. I played badminton. Berarti sudah berlangsung nih. Makanya dibilang lampau. Bentuk past selalu gunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Kata kerja bantu yang berlaku untuk seluruh subjek adalah did. Ya. Jadi ini fungsinya sama nih kayak do. Ya. Nah, ketika kalian mau merubah ke dalam bentuk negatif, ya, maka kalian gunakan did. I did not play. Ya. Kalau sudah ada did, maka play-nya harus kembali ke bentuk pertama. Nah, tadi ditanya, kenapa Miss pakai did? Karena kalian sudah menguraikan sebenarnya kata play ini adalah play tambah did. Ketika kalian merubah ke dalam bentuk negatif menjadi I did not, berubah langsung kembali ke bentuk asalnya. Kenapa? Karena sudah ada did. Jadi I did not play badminton. Tapi ini hanya khusus ya
ini berlaku untuk verb kedua saja, ya. Kalau nanti bentuknya past participle dia akan berbeda, ya. Jadi itu kenapa dia jadi did, karena kalian uraikan untuk membentuk kalimat negatif dan kalian butuh kata kerja bantu, ya. Lalu kalau bentuk kalimat interrogatifnya tinggal diletakkan saja did-nya di depan. Did you play badminton? Nah, perhatikan selalu dalam bentuk verb pertama ketika merubah kalimat negatif dan interrogatif, ya. Tadi siapa nanya? Saya Miss. Kurniawan. Muhammad Siddiq. Oh, Sidki. Ya, nanti nggak lihat mukanya, nggak lihat ini. Jadi udah paham sampai sini? Miss. Oke. Jadi tugas kalian ini, ulang lagi. Mana ya tadi? Oke, ini worksheet ini ya 3 sampai 6. Pilih Terus gua ini 4 sampai 6. Lalu ini, kalian pilih dulu jawabannya lalu dibentuk kayak begini. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. tugasnya mana, Miss? Aduh, barusan Ini aja, Miss. Dia ngantuk, Miss. Kurang minum. siapa sih tuh? Hah? Kurniawan, Miss. Power Ranger merah. Power Ranger. Kamu kebanyakan pakai topeng sih. Ayo, udah ya. Agak ada, Miss. Kurang minum, Miss. Kurang minum. Oke, dari mana, Miss? Berarti udah bisa ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini kalian udah bisa menggambarkan nanti kayak apa ya? Kurang lebih kayak gini. Oke? Oh, yang listening itu gimana? Kalau listening besok pertemuan ke-6 misalkan kasih tahu nanti modelnya kayak gimana. Oke, Miss. Ya. Sebentar sebelum pada bubar kita foto dulu untuk presensi. Foto kita, Miss. Oh, belum. Ini siapa sih? Senang banget foto ini. Deus, Miss. Power Ranger, Miss. Emang kita foto dulu. Lain nggak? Nggak ada, Miss. Foto kita, Miss. Mana yang ngerokok? Biar aja yang ngerokok lah. Nggak bercanda. Walaupun kalian daring, tapi kalau bisa tetap sopan. Oke. Jadi, konten ya. Selalu belum diberi. Oh iya, Miss mau minta maaf yang kemarin masih ada yang belum Miss periksa ya tugasnya. Nanti akan Miss jawab hari ini. Karena besok baru Nurfala belum. Konten Nurfala, Salwa. Oke. Febri, Rubia, Afriza. Ayo biar cepat. Karena Miss kasih waktu 2 jam untuk kerjaan. Ya udah mau sampai jam berapa? Oke, Jam Putri. Oke. udah. 1, 2,
7 malam aja. Oke, dia downloadnya malam karena kerja bisa nggak sampai jam 7? Ya, Miss, insya Allah. Jaringan saya kagak putus. Oke ya. Please do your exercise up to 7 p.m.